Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi dalla ala tariqir ridha wa ahlal imani wa wassa'a bit ta'ati wa dayyaqa bil isyani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadithihi, ma amartukum bihi fakhuduhu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Al hadith au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita awali dengan kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Allah, yang mana hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan di dalam hati kita iman, masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita usia yang barokah. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan khususnya kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa kecintaan yang sangat besar kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini yaitu episode yang ketiga dalam kajian kitab Ahkamun Nisa karya Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi. Episode yang ketiga kali ini adalah menjelaskan kepada kita mengenai tentang zikru ma'rifatillahi azza wa jalla bid-dalili wan nadhari, yaitu penjelasan mengenai tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil dan melihat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan bagi kita untuk mempelajari yang namanya ilmu tauhid ataupun ilmu akidah ataupun ilmu keyakinan. Karena bukan hanya di dalam agama Islam saja, di dalam agama-agama yang lain itu juga ada yang namanya ilmu tentang keyakinan, ilmu tentang akidah, ilmu tentang keimanan. Agar apa? Agar supaya seseorang tersebut memiliki keimanan yang kuat, memiliki keimanan yang lurus, agar ya, tidak terombang-ambing daripada akidah-akidah yang menyesatkan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Safwatiz Zubat
oleh Al-Imam Ibnu Ruslan rahimallahu taala. Beliau mengatakan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilaihi bistiqani. Awwalu wajibin 'alal insani. Awal pertama kali seseorang diwajibkan, diwajibkan adalah ma'rifatul ilahi, yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala bistiqani, dengan keyakinan. Maksudnya apa? Bahwasanya kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang memiliki keyakinan di dalam agama Islam, maka wajib bagi kita untuk mengenal akan sifat-sifatnya Allah, mengenal akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, baik sifat yang wajib ataupun sifat mustahil, kemudian sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Al-muradu awwalu wajibin lidatihi bisifatihi. Ya. Seseorang tersebut itu diwajibkan, diwajibkan untuk mengetahui, mengenal bisifatihi, akan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki, sebagaimana di dalam ulama ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj Asy'ariyah wal Maturidiyah, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 41. Yang pertama dibagi menjadi 3. Yang pertama 20 di dalam sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian 20 di dalam sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang satu adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullahi azza wa jalla awwal wajibin. Mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh al-musannif, bahwasanya itu adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus kita yakini, sesuatu yang harus kita pelajari agar keimanan kita supaya semakin mantap dan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faida thubita wujubuha wajaba 'alal mukallaf. Kapan seseorang tersebut itu diwajibkan untuk mengenal akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Tatkala seseorang tersebut itu sudah dalam derajat mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh maupun orang yang sudah berakal. Ketika seseorang tersebut, baik itu laki maupun perempuan, dan dia itu beragama Islam, dan dia sudah dalam keadaan mukallaf, alias seseorang tersebut baik laki perempuan tersebut sudah dalam keadaan balik, sudah dalam keadaan berakal, maka diwajibkan seseorang tersebut itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Yaitu dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam tidak cukup kita hanya mempelajari mengenai tentang ilmu syariat. Ketika kita baru dilahirkan, kita oleh kedua orang kita sudah diajarkan mengenai tentang tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengumandangkan kalimat adzan dan kalimat iqamah di telinga kanan pada saat adzan, kemudian di telinga kiri pada saat iqamah. Dan itu adalah tujuannya agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sejak kita dilahirkan di muka bumi ini, agar keimanan kita semakin kuat dan semakin kokoh. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita untuk mengenal akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan belajar. Dengan cara mempelajari
dengan cara mengetahui akan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki, baik itu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat di dalam sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu akidah, mempelajari akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala tidak harus mendalami, ya, sebagaimana kita mendalami ilmu-ilmu yang lain, seperti kita mendalami ilmu hadis, kita mendalami ilmu nahwu, kita mendalami ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sebagaimana beliau mengatakan yang dikutip di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, beliau mengatakan as-salaf la yamiluna ila tawaggul fi ilmi tauhid. Para salaf dulu, yaitu di kalangan para ulama salaf alawiyin, ya, la yamiluna, mereka tidak begitu condong ila tawagguli, ya, di dalam mendalami fi ilmi tauhid, di dalam ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid yang mereka pelajari adalah pokok-pokok ataupun dasar-dasar yang penting di dalam ilmu tauhid itu sendiri. Seperti sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, kemudian dalil aklinya seperti apa, kemudian dalil naklinya seperti apa. Nah, kita harus mempelajari, ya, supaya kita sebagai umat Islam, ya, untuk meyakini apa yang harus memang betul kita yakini. Ya. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu tauhid, ya, di dalam ilmu tauhid itu terdapat dalil. Ya. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab ini, bagaimana caranya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama adalah an-nazar, yaitu dengan cara melihat. Apa yang dimaksud dengan cara melihat? Yaitu melihat akan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan itu di dalam ilmu tauhid disebut dengan dalil akli, yaitu dalil yang bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Ya. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Terdapat langit, terdapat bumi, terdapat lautan, kemudian terdapat manusia, kemudian terdapat jin, kemudian terdapat hewan dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sesuatu yang awalnya itu tidak ada kalau tidak ada yang menciptakan. Ya. Seperti halnya adanya sepeda motor itu dikarenakan ada manusia. Kenapa? Karena yang menciptakan sepeda motor itu adalah manusia. Begitu halnya adanya bumi, adanya gunung, adanya laut, adanya matahari, adanya bumi, itu juga ada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu yang diciptakan, kalau tidak ada yang maha pencipta. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan, ya,
Apakah mereka tidak memperhatikan, melihat dan memperhatikan ilal ibili, terhadap seekor unta, kaifa khuliqat, bagaimana seekor unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin unta itu tiba-tiba ada kalau tidak ada yang menciptakan. Mobil tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Pesawat tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Kemudian handphone, ya, itu tidak ada kalau tidak ada yang menciptakan. Begitu halnya seluruh alam semesta ini. Oleh sebab itu adalah salah satu dalil akli, yang mana dalil tersebut adalah yang dapat diterima oleh akal pikiran manusia. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan pula di dalam kitab Jala'ul Afham, syarah daripada kitab Aqidatul Awam, ya, para ulama mengatakan an-nadharu wat tadabbur al-musil ila ma'rifatillah. Ya, melihat dan bertadabbur. Ya, melihat dan bertadabbur itu menghantarkan seseorang tersebut untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah fi qaulil qail, tadabbaru fi khalqillah wa la tadabbaru fi dzatillah. Ya, bertafakkurlah kalian, ya, terhadap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, wa la tadabbaru fi dzatillah, dan janganlah, ya, bertafakkur, ya, terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita sebagai orang yang beragama Islam, kemudian orang yang bermanhaj Asy'ariyah wal Maturidiyah, cukup untuk mengenal sifat-sifatnya Allah, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang kurang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan muncul di dalam jiwanya, di dalam dirinya, untuk mengenal dan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Ketika di dalam dirinya, di dalam jiwanya tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu, maka seseorang tersebut tidak begitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Jadi ketika seseorang tersebut berbicara tidak ada rasa takutnya kepada Allah, ketika dia melihat tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan sesuatu apa yang diharamkan oleh Allah ataupun melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itulah yang membuat seseorang tersebut tidak begitu meyakini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah dalil nakli. Ya, dalil nakli itu bisa diambil dari hadis dan bisa diambil dari Al-Qur'an. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam najalil arda mihada wal jibala autada, yang artinya bukankah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung ini sebagai pasak, yaitu sebagai tiang. Itu adalah sebagai dalil nakli bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan bumi dan menciptakan gunung dan menciptakan seluruh alam semesta ini yang mana kita merasakan hidup di dalam dunia fana ini. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian al-musannif rahimallahu taala beliau mengatakan, "Tsumma an-nadharu fil badan wa wad'uhu ala qanun al-hikmah wa nama'uhu bi fununil aghdiyah. Tsumma wudi'al asnan litukti at-ta'am." Ya. Kemudian al-musannif yaitu al-Imam Abul Faraj, ya, Abul Faraj Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan bahwasanya ketika seseorang tersebut itu ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertafakkur, dengan cara melihat, yaitu yang paling simpel, yang paling mudah adalah melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama di dalam jasmani kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan gigi, ya, baik gigi yang bagian atas, kemudian gigi yang bagian bawah itu memiliki fungsi, memiliki kegunaan masing-masing. Gigi geraham, kemudian gigi depan, dan gigi-gigi yang lainnya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan itu adalah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan air liur di dalam mulut kita. Ya, memberikan air liur di dalam mulut kita. Itu juga adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Kemudian wal lisan litakli bil mamduh. Begitu juga lisan. Ya, begitu juga lisan. Ya, lisan, lidah bisa berbolak-balik, bisa dikesampingkan, bisa dikanankan, bisa dikirikan, bisa diataskan, bisa dibawahkan. Ya, itu adalah juga salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita dan memiliki fungsi. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan lidah kepada kita. Kita hanya memiliki mulut tapi tidak memiliki lidah. Mungkin kita tidak mampu berbicara secara fasih, berbicara dengan cara yang baik, berbicara dengan cara yang benar. Begitu juga kedua tangan kita, ya, memiliki fungsi yang berbeda. Tangan kanan fungsinya apa, tangan kiri fungsinya apa. Kemudian kedua kaki, ya, kedua kaki pun juga begitu, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian kedua mata kita, kemudian kedua telinga kita, itu juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya. Jadi itu adalah hal yang paling mudah untuk mentafakuri agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempelajari akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Manfaatnya agar kita, keimanan kita, keyakinan kita itu betul-betul sempurna dan betul-betul mantap, dan tidak ada keraguan ketika seseorang tersebut mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tetapi ketika seseorang tersebut tidak mengenal Allah, tidak memahami akan sifat-sifat Allah, tidak mengerti akan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki, ketika seseorang tersebut, ya, terdapat kalimat, ketika seseorang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, lisannya mengucapkan, lisannya melafalkan, tetapi di dalam hatinya ada sebuah keraguan. Ya, hatinya ada sebuah keraguan, ada sebuah kebimbangan. Dikarenakan apa? Karena mereka belum betul-betul memahami akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian episode
yang ketiga yang saya sampaikan. Kesimpulannya pada kesempatan hari ini adalah bahwasanya mempelajari ilmu tauhid, mengenal Allah, mengenal akan sifat-sifatnya Allah, itu adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban tatkala seseorang tersebut itu sudah masuk dalam derajat mukallaf, yaitu orang yang sudah balik dan berakal. Tujuannya apa? Tujuannya kita meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.